Terima kasih Anda masih di Rosi. Kita sedang bicara soal apa yang terjadi di SMA Negeri 72. Dan di bagian ini saya ingin mengajak Anda juga untuk melihat fenomena yang terjadi di negara lain. Seorang remaja berusia 16 tahun asal California, Amerika Serikat, mengakhiri hidupnya diduga setelah mengikuti tindakan sesuai saran ChatGPT. Saya masih bersama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin serta psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Pak Iman dan Mbak Cassandra, saya ingin menarik ini juga pada fenomena global. Di tengah gempuran teknologi yang terjadi, AI, ChatGPT dan semuanya dipermudah dalam kehidupan kita. Tetapi ternyata ada resiko atau harga yang harus dibayar yang juga harus kita antisipasi. Kalau tadi kita lihat apa yang terjadi di Amerika Serikat. Seorang anak curhat dengan ChatGPT. Dia merasa sendiri, dia merasa kesepian, dia tidak tahu harus datang kemana, maka dia bertanya pada ChatGPT. Dan ChatGPT itu menyarankan ia untuk mengakhiri hidupnya. Kenapa ini cukup relate saya tanyakan pada Mbak Cassandra? Karena penelitian saat ini memperlihatkan anak-anak Gen Z lebih senang curhat dengan ChatGPT daripada dengan seorang psikolog. Ternyata saat ini ketika mereka lebih mudah dengan ChatGPT, mesin yang diajak bicara bisa memberikan jawaban bahwa ya, it's okay untuk mengakhiri hidupmu. Saya baca berita ini, saya mau nangis. Ketika kita overrated dengan AI, overrated dengan seluruh kemajuan teknologi, itu bisa dibayar dengan nyawa anak manusia. Makanya saya tuh, anyway, go ahead. Itu alasannya memang artinya peran orang tua sangat penting untuk pengawasan tumbuh kembang anak. Karena sebagaimana kalau di dalam psikologi kita mengenal anak bayi lahir itu bagaikan kertas putih. Dan tugas orang tua, ayah, ibu secara lengkap sebagai pilar keluarga, lalu kemudian masyarakat sekitar, terutama juga media, termasuk pemerintah dalam hal ini juga pasti berperan untuk bisa memastikan proses tumbuh kembang itu berjalan dengan lancar. Dan saya rasa gini, dan bebas dari kondisi seperti ini. Terlepas seberapa menyebalkannya seorang psikolog, tidak semuanya psikolog menyenangkan. Tapi paling tidak kita bicara dengan manusia. Datanglah ke manusia. Jadi siapapun teman-teman yang punya masalah, jangan bertanya tentang masalah pribadimu pada ChatGPT. Karena itu mesin. Betul. Dan masalahnya kan kembali lagi mereka tidak punya sisi humanistiknya. Nah, mereka hanya menjawab secara otomatis dan persoalannya apa yang mereka pernah terekam lalu kemudian itu keluar. Tidak ada analisa secara manusiawi. Nah, ini alasannya mengapa peran keluarga sangat penting. Nah, ketika dinding dan pilar-pilar itu tidak ada, proses tumbuh kembang anak menjadi tidak bisa kita harapkan untuk tumbuh secara sehat, fisik dan mental. Kecerdasan itu kan tidak hanya intelektual saja, tapi ada mental, emosional dan sosial. Kenapa saya mengutarakan fenomena ini? Karena ketika dengan seluruh kemudahan global platform teknologi informasi AI, chatbot dan lain sebagainya, ChatGPT, bisa jadi loh ketika si anak berkonflik dengan hukum ini, dia bertanya nih pada ChatGPT, saya sering dibully, bagaimana saya melawan? Karena tidak mungkin seseorang sekali lagi di masa yang dengan mudah mendapatkan informasi benar-benar sendirian, pasti dia punya teman berkomunikasi. Teman, apakah itu manusia seutuhnya atau memang hanya berupa mesin atau artificial intelligence. Apakah juga anak berkonflik dengan hukum di SMA 72 ini atau di kasus-kasus lainnya juga ada seperti ini Pak Iman? Ya memang seperti yang disampaikan Mbak Rosi ya, perkembangan teknologi ini di satu sisi sangat membantu. Tapi di sisi lain juga ada potensi yang bisa membahayakan. Kenapa? Tadi ketika bertanya pada orang,
atau tadi Mbak Rosi menyebalkannya psikolog gitu kan? Iya. Tanya ke Paling psikolog. tidak sesama manusia Ya. kita. Masih Dia punya manusia hati. seutuhnya. Ya. Masih punya hati, tapi bertanya ke ChatGPT. mesin, ya, dia kan tidak punya hati, Tidak punya kompas moral tidak juga. punya kompas moral juga kan. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi yang pada akhirnya mungkin juga kebiasaan menyendiri. Kan anaknya gimana? Oh, anaknya pendiam, penyendiri. Ternyata temannya mesin, tidak menutup kemungkinan untuk itu. Ya. Makanya kami juga dalam proses penanganan permasalahan ini juga kami gali seluas mungkin, sedalam mungkin temuan-temuan apa yang terjadi di balik itu semua. Ya. Baik itu yang Ya termasuk kalau kelihatan ada dan tidak dark kelihatan. webs atau apapun, Ya. marketplace di mana seorang anak di bawah umur atau Ya. siapapun bisa membeli bahan kimia yang bisa merakit kemudian bahan peledak, tutup dong. Ya, supaya Kalau kita juga enggak bisa ya- mengantisipasi kalau itu enggak kan. ya kita polisi atau kita semua hanya bisa Betul. terkaget-kaget ketika orang biasa apalagi anak di bawah umur bisa membeli barang dengan Ya. bebas dan dia bisa merakit bahan peledak. Jadi semua juga harus cepat bertindak. Iya. Rasanya apa yang terjadi pada anak berkonflik dengan hukum di SMA 72 ini harus membuka mata bagi kita semua. Ini nggak main-main. Kita bisa marah pada anak ini yang begitu tega melukai teman-temannya sendiri. Semoga cepat sembuh untuk semua korban di SMA Negeri 72 dan untuk pelaku rasanya juga kita harus menaruh perhatian bukan untuk membenarkan apa yang dilakukan, tetapi betapa menyedihkan hidupnya. Tetapi kemudian dengan gempuran informasi yang didapat, dia bisa berubah menjadi seseorang yang ya bisa melakukan pembalasan. Dan kehilangan sisi-sisi humanisnya. Anak ini pelaku, ia juga menjadi bagian dari korban di SMA 72. Cepat sembuh untuk semua korban di SMA Negeri 72 dan semoga tidak ada lagi seperti ini karena bagaimanapun juga apa yang terjadi di SMA 72 hal yang sangat menyesakan dada. Terima kasih Pak Iman. Terima kasih, Sepakat. Mbak Terima kasih. Rosi. Cassandra, terima kasih. By the way, semenyebalkannya seorang psikolog, datanglah ke seorang psikolog, dia tetap seorang manusia, jangan ke ChatGPT. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi, kita jumpa lagi Kamis depan, tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.